Hello guys, meet me again in my virtual class. My name is Sidewanda Bagus Kasumajaya. You can call me Mr. Made. Today we are going to learn about making informal letter atau membuat surat formal. Tapi sebelum itu kita simak tujuan pembelajaran hari ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ada 7. Seperti biasa, teman-teman saya harapkan bisa memahami fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari surat pribadi. Kemudian teman-teman saya harapkan bisa memahami makna-makna apa saja sih yang ada di surat pribadi itu. Makna-makna itu maksudnya kata-kata ini apa sih artinya, kemudian apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim pada surat pribadi itu. Kemudian membuat teks. Nah, teman-teman juga saya harapkan bisa membuat teks di akhir pertemuan ini, yaitu teks apa? Surat pribadi atau surat informal. Oke, lanjut saja. Oke, pengertian surat pribadi. Surat pribadi atau personal, disebut juga informal letter, is a type of letter which provide communication between a small number of people, usually two. Jadi personal atau informal letter itu dia punya dua nama ya, personal sama informal letter, adalah sebuah surat yang menyediakan komunikasi untuk skala orang kecil ya, untuk orang-orang dalam skala kecil, biasanya dua orang. Jadi biasanya dua orang yang melakukan pengiriman surat personal letter atau informal letter ini. Kemudian personal atau informal letter is a letter that is used for personal gain atau personal affair. Jadi tujuannya biasanya digunakan untuk tujuan pribadi atau personal affair. Contohnya a letter of a child to his parent atau a letter for a friend. Jadi contohnya surat untuk anak kecil, itu surat dari seorang anak untuk ke orang tuanya, atau surat untuk temannya. The karakteristik dari surat ini tidak menggunakan letterhead atau kop surat, dan penggunaan bahasanya free ya, alias informal atau bebas, dan bisa dipakai bahasa gaul atau bahasa slang. Jadi nanti kita akan sedikit agak longgar menulis surat itu ya. Jadi tidak perlu pakai bahasa kaku, bahasa biasa-biasa saja dipakai. Oke, jadi lanjut terus. Kemudian types of personal letter atau informal letter. Okay, there are many types of personal letter, so they are written for wide variety of reasons. Jadi, one person wishes to obtain information from an individual or business. Jadi, salah satunya adalah tujuannya adalah dalam penulisan informal letter itu adalah untuk mencari informasi dari seseorang atau informasi dari suatu bisnis. Jadi itu tujuan orang menulis surat form informal itu. Kemudian tujuan kedua, one person wishes to tell somebody about themselves as in pen pal. Jadi tujuan keduanya adalah untuk memberitahu seseorang tentang dirinya. Biasanya cenderung dipakai untuk teman pena atau surat menyurat gitu ya. Kemudian one person wishes to present to an individual or business a social note such as thank you or a congratulations. Jadi biasanya dipakai untuk social note, biasanya berupa ucapan terima kasih atau ucapan selamat. Kemudian one person wishes communicate with an acquaintance, friend or family, for example, in order to maintain and reinforce the bond between them. Jadi tujuan yang keempat ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi terhadap acquaintance atau kenalan, teman, keluarga. Ya, jadi dengan tujuan untuk menjaga atau memperkuat tali silaturahmi di antara mereka. Jadi itu 4 tujuannya. Oke, kemudian struktur umum ya, seperti biasa di teks-teks yang lainnya. Jadi ada 5 struktur umum dari personal invitation letter ini. Yang pertama isi date, greeting, body, closing, signature. Jadi date itu biasanya isi month, isi hari, isi tahun itu biasanya. Kemudian greeting isi salutation atau salam ucapan, biasanya dear my friend, dear my brother, dear Tunu. Kemudian body itu isi pesan yang ingin disampaikan. Kemudian closing itu biasanya isinya farewell praise, contohnya your truly, sincerely, respectfully yours, regard. Biasanya habis kata-kata ini diakhiri tanda koma. Ini contohnya your truly, koma yang merah-merahnya diakhiri tanda koma. Kemudian isi signature atau tanda tangan. Jadi isi tanda tangan, habis itu nama. Oke, jadi lanjut. Nah, ini contoh dari surat informal letter atau personal letter.
yang ditujukan untuk Liza, yang pengirimnya itu oleh Daisy. Jadi, I have received your letter asking me to meet you at your house this Sunday. Jadi suratnya ini tentang tentang Daisy yang mendapatkan surat, ya, penerimaan bahwa nanti dia akan datang hari Minggu. Liza ini katanya to discuss urgent matter you have. I regret however to say that it will not be possible for me. Oh, nggak bisa katanya, tidak bisa, dia ada acara katanya ini di hari Minggu, ya. I shall see you on Monday, bisanya hari Senin, next week at 5 p.m. minggu depan Senin gitu ya. Hoping the change date will be convenient to you. Nah, jadi begitu. Jadi ini contoh suratnya, surat informal ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada date, ada tanggalnya, ada bulan, ada tahun, kemudian di sini ada greetingnya, salutationnya, dear, ya, dan bla bla bla. Kemudian di sini isi body, ini bodinya ya, bisa dilihat ya. Kemudian ini ada closingnya itu juga bisa di sini ya, your sincerely ini juga bisa ya. Kemudian ya ada signaturenya di sini. Oke, jadi seperti itu. Kemudian contoh lain. Nah, ini contoh lain loh. Tadi Pak, kan ada 5 itu jadi strukturnya Pak. Kok di sini nggak ada ya, kayaknya isi tanggal dan sebagainya ya. Oke. Jadi yang terpenting di sini ingat ciri-ciri dari penggunaan personal invitation letter tuh bahasanya itu adalah bahasa yang free language, dan ingat lagi satu, not limited by some rule of writing and style. Jadi tidak terbatas dengan aturan tulis menulis dan stylenya, jadi cenderung dia bebas ya. Yang penting intinya ini ada untuk siapa ditujukan, kemudian namanya siapa pengirim, jadi begitu. Kalau menurut Bapak sih begitu saja. Jadi lanjut. Nah, language feature, jadi ciri-ciri kebahasaannya biasa menggunakan simple present tense dan kadang juga menggunakan simple past tense kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di masa lampau. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di masa lampau, menceritakan tetap pakai simple past tense, tapi biasanya memakai simple present sih biasanya. Oke, lanjut langsung. Kemudian, nah, ini kata-kata yang bisa dipakai untuk menulis di personal letter untuk seorang teman. Jadi common phrase in personal letter for a friend. Jadi yang pertama adalah ini digunakan untuk memulai surat, starting your letter. Ada thank you for letter, thank you for your letter, kemudian lovely to hear from you, how are you, how are things, and hope you are well. Nah, ini digunakan untuk memulai surat, starting your letter. Kemudian ada langsung di commenting on something. Jadi biasanya ini digunakan untuk berkomentar terhadap sesuatu. Misalnya kamu berkomentar tentang ada seorang keluarganya meninggal, contoh ibunya, I'm sorry if you hear that your mother has gone. Bisa juga I'm sorry please to hear that your mother has gone. Itu bisa juga untuk hal-hal yang baik. Misalnya it's great to hear that you already passed the exam, ya. Atau what wonderful news about you passing the exam. Jadi bisa juga begitu. Nah, untuk yang nomor 3 ini digunakan ketika teman-teman ingin pindah dari satu topik ke topik yang lain. Misalnya dari tadi kamu bilangnya I'm sorry to hear that your father atau your mother has gone. Nah, biar tidak membahas tentang kesedihan, ubah dia topiknya. Bilangnya anyway the reason I'm writing here is to invite you to some place with me to take some vacation. Jadi kan dari negatif, dengar orang tuanya meninggal, bisa ke positif, liburan dan sebagainya. Jadi ini digunakan untuk moving the topic. Jadi kemudian ada lagi I thought I read to tell you you, kemudian anyway I was wondering bla bla bla. Nah, jadi itu digunakan untuk moving the topic dari topik satu ke topik yang lain. Dan ini ending your letter ini digunakan untuk mengakhiri surat ya, yang kamu tulis. Contohnya, well that's all for now, write back soon, looking forward to hearing from you, all the best wishes, see you soon, take care. Kemudian ada yours, loves of loves. Jadi keempat ini bisa digunakan dalam penulisan personal letter. Nah, untuk yang ini bisa digunakan untuk personal thank you letter atau membuat surat thank you letter atau surat terima kasih. Di sisi kiri sama sisi kanan, yang warna biru yang di kiri, yang warna hijau di kanan, yang di kiri ini
Bisa juga dipakai contohnya thank you, thanks a ton, I feel so blessed, I'm so thankful, thank you so much, my sincerest gratitude, my deepest gratitude, many thanks, you are very generous, you are thoughtful, you are so thoughtful. Oke, bisa juga thanks for everything, I really appreciate this, I can't thank you enough. Word can describe how thankful I am. Kata-kata tidak bisa mendeskripsikan bagaimana rasa terima kasih saya kepada Anda, gitu artinya. All I can say is thanks. Jadi satu kata yang bisa saya kasih adalah terima kasih. Thanks for being there when I needed you. Appreciate your time. Saya hargai waktu Anda. Appreciate your generosity. Saya hargai kebaikan Anda. I appreciate your thoughtfulness. Kemudian I want to extend my gratitude. Nah, jadi ini kata-kata yang bisa digunakan untuk thank you letter. Misalnya digunakan untuk surat ucapan terima kasih terhadap seseorang karena mungkin ada Anda punya kegiatan sesuatu yang habis dibantu atau dikasih oleh-oleh dan sebagainya. Jadi kata-kata ini bisa dipakai ya. Seperti itu. Nah, cara buatnya simpel aja. Biasanya formatnya gini-gini aja ya. Jadi ada hello my friend, I hope I'm sending this letter to it's been bla bla bla, see you there buddy, your friends, nama. Cara buatnya simple. Kalau Bapak sih gini aja, pertama diisi alamat di sini. Jadi Rati Jalan Sini Soekarno Bandung 10110, kemudian hello my friend. Ya, how are you doing there? Ya, Bapak masukkan tadi common phrase-nya yang tadi itu dimasukkan ke sini. Kemudian oh I hope you are in good condition. Nah, Bapak isi begitu. Kemudian I'm sending this letter to give you some good news. Jadi kasih alasan kenapa Anda membuat surat ini ya. Jadi Bapak kasih seperti ini, kemudian buat satu kalimat one year we spirit since you moved to Makassar, kemudian buat lagi kalimatnya lagi satu kalimat, kemudian lagi buat satu kalimat ya, isi lagi satu kalimat lagi, dan yang terakhir adalah identitas dirimu. Jadi simpel saja. Yang pertama Bapak akan tulis seperti ini. Jadi alamatnya, kemudian tanya kabar, kemudian mendoakan kabar yang bagus, kemudian alasan kamu membuat surat ini seperti apa, baru langsung masuk ke kontennya, isinya langsung diisi apa yang kamu isi. Nah, coba lihat di sini grammarnya, di sini dia pakai simple past, kadang lagi dia pakai simple present dan sebagainya, ada kadang pakai simple future juga ya. Jadi tergantung apa yang ingin kalian ucapkan, tergantung topiknya, apakah topik yang kamu bicarakan topik masa lalu, sekarang, atau masa depan. Nah, jadi seperti itu. Jadi simpel sekali ya, gampang sekali buat ini, cara buatnya tinggal ikuti dan diisi saja per kalimat seperti ini. Nanti kalau sudah jadi draftnya ini ya, nanti yang tadi satu kalimat itu jadi satuin gini jadi paragraf, jadi sudah bentuk surat ya. Jadi seperti ini. Jadi sangat gampang sekali buat surat personal letter itu atau surat pribadi, itu namanya informal letter. Itu pakai saja bahasa informal, bahasa yang tidak terlalu kaku ya, bahasa sehari-hari ya. Jadi ini ditujukan untuk temannya Bapak ya. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Oke. Any question? Jika ada pertanyaan silahkan hubungi 087861453281, hubungi Bapak di WhatsApp ya. Silakan bisa dihubungi Bapak di WhatsApp ya, mungkin agak slow respon tapi biasanya Bapak akan membalas. Jadi terima kasih atas waktunya, thank you for your time, see you next occasion, goodbye.